JAP atau Jogja Agropark merupakan komplek terpadu yang dibangun sebagai sarana media edukasi pertanian pada masyarakat. JAP adalah kawasan dengan fasilitas agribisnis dan agroturism. JAP mulai dibangun oleh Pemda DIY pada tahun 2018 yang berlokasi di Desa Wijilan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Fungsi JAP antara lain yaitu sebagai unit pembelajaran inkubator agribisnis, menumbuh kembangkan wirausahawan agribisnis, dan lembaga pelatihan dan percontohan. Fasilitas yang dimiliki JAP antara lain gedung pelatihan dan gedung asrama, gudang produksi, greenhouse, yuna edukasi bercocok tanam, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2023 diadakan event Geber Perbenihan Nasional ke-8 di Jogja Agropark Kulon Progo DIY. Kegiatan ini sebagai ajang sosialisasi pengenalan varietas-varietas unggul baru yang bertujuan untuk menarik minat petani dalam mengganti varietas serta sebagai wadah tukar informasi. Sebelumnya nama mbaknya siapa? Nama saya Diah Vera, jabatan saya SE area DIY Purworejo. Nama produknya tuh apa kalau boleh tahu? Jadi kita dari perusahaan Saprotan Utama itu produksi pupuk, benih, pestisida. Untuk benih sendiri kita ada benih padi. Varietasnya macam-macam, ada Ciherang, ada Impari 32, 33, Pajajaran, Cakrabuana, dan lain-lain. Untuk pupuk macam-macam juga, ada NPK 16 3 kali, 15 3 kali, 9 15 6. Terus kemudian kita juga punya pupuk fosfat, ada Vertifos seperti ini. Ada pupuk yang kandungan N tinggi seperti Ultradap, ada yang kalium tinggi seperti MKP, dan lain-lain. Baik, ini dari CV mana Pak? Kalau ini PT Saprotan Utama Nusantara, kantornya di Semarang. Jadi ini tidak hanya memproduksi benih tapi juga ada yang Pestisida juga ada Kempo, itu insektisida, ada fungisida, Torbinol, TAF, itu ada Avidor, Toram, Komen komplit. Kalau untuk pemasarannya sendiri bagaimana ya Pak? Kalau dari Saprotan itu kita pakai distributor. Jadi sebelum produk itu sampai ke petani, kita lewat toko dulu, kemudian atasnya ada distributor baru dari pusat atau pabrik. Detaseling sendiri merupakan salah satu proses untuk pembuatan benih hibrida jagung. Alhamdulillah untuk Indonesia sendiri, khususnya anak-anak bangsa kita sudah bisa memproduksi benih hibrida jagung sendiri. Ini salah satu contoh lahan detaseling. Sebelum saya menjelaskan cara detaseling, saya jelaskan terlebih dahulu benih hibrida. Seperti yang kalian ketahui bahwa benih hibrida itu kan terdiri dari dua indukan jantan dan juga indukan betina. Nah, untuk dalam pembuatan benih hibrida itu biasanya perbandingannya 1:4. 1 indukan jantan, 4 indukan betina. Seperti ini. Ini varietas yang kita gunakan untuk indukan jantan. Parental yang jantan. Kemudian yang 4, 1, 2, 3. Detaseling sendiri adalah pembuangan atau pencabutan bunga jantan pada indukan betina. Jadi 4 ini. Supaya apa? Supaya yang indukan ini tidak menyerbuki sendiri. Jadi tongkol yang indukan betina ini diserbuki dari indukan jantan. Seperti itu. Jadi sehingga terjadinya crossing, persilangan. Untuk nanti hasilnya yang dibuat untuk benih hibrida itu yang indukan semua. 1, 2, 3, 4 yang indukan betina semua. 4 tanaman. Kenapa kok 1:4? Sebenarnya bisa 1:2 ataupun 1:3 itu bisa. Cuman kita yang paling pertama kita ketahui itu efektivitas dari polinasinya ini. Kalau dari benih Citra Asia dirasa yang paling efektif itu 1:4. Karena ini untuk membidangi 4 betina itu masih mampu. Kalau 5 betina itu kurang efektif, hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau 1:3 itu terlalu boros karena yang ini kan nanti nggak kepakai. Yang dipakai untuk hibrida kan yang betinanya saja, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Keunggulannya Mas?
Kalau tanaman induk semua dari PT itu memang biasanya dari fisik tanaman memang tidak terlalu bagus. Cuman kan kita yang diambil bukan dari fisik indukannya, cuman dari penurunan sifatnya. Jadi dari indukan itu kita cari yang penurunan sifatnya bagus dan stabil, seragam. Jadi walaupun kelihatannya indukannya tidak terlalu enak dipandang, tapi ketika dia penurunan sifatnya bagus, itu biasanya kita ambil. Itu sifat apa aja yang biasanya? Kalau untuk hibrida yang terutama kita cari sifat yang bagus kan, pertama vigor, tubuh tanaman yang kuat, tinggi, kemudian ketahanan penyakit, kemudian yang paling penting itu dihasil. Nah, ketika ada indukan yang memenuhi syarat ini, itu bisa kita ambil, walaupun memang dari segi penampilan fisik itu kurang terlalu bagus, cuman kalau penurunan sifatnya bagus kita ambil buat indukan. Nah, untuk indukan sendiri biasanya masing-masing perusahaan itu punya resep sendiri, rahasia dapur biasanya. Jadi ada yang impor, ada yang ambil dari Monsanto Amerika Serikat. Nah, oh iya, data seling sendiri tadi kan untuk mencabut apa itu? Untuk mencabut jantannya, jantan dari bunga jantan dari indukan betina supaya tidak menyerbuk sendiri toh. Nah, itu bisa dengan dicabut atau bisa dengan dipotong. Kalau ini dengan cara dipotong. Jadi yang dipotong ini yang indukan betina. Pemotongannya di umur berapa? Pemotongan biasa dilakukan itu umur 47 sampai 55. Karena dirasa 47 sampai 55 hari setelah tanam itu kan bunga jantan sudah mulai tumbuh itu. Nah, itu bisa langsung dilakukan pemangkasan. Jadi setelah tumbuh kemudian bisa dilakukan pemangkasan ataupun dicabut. Karena kita ini lahan percontohan, jadi ada yang dipotong, ada yang dicabut. Kalau pencabutannya seperti ini. Nah, ini jantan ini kan betina, itu kan masih ada beberapa bunga jantan yang belum dicabut. Contoh nyabutnya masuk aja, masuk. Cara nyabutnya itu daun paling yang teratas ikut dicabut. Udah, tinggal cabut gini, gampang. Nah, usahakan dalam mencabut ini sebelum jam 10, karena setelah jam 10 atau di atas jam 9 lah, ini sudah pada mekar. Kalau sudah pada mekar itu sudah terjadi penyerbukan. Seharusnya sebelum ini masih muncul mintip-mintip. Nah, ini sudah muncul seperti ini, harusnya sudah dicabut supaya tidak terjadi penyerbukan sendiri seperti itu. Khusus yang nyerbuk bunga jantan sini untuk keempat sini. Ini semua nanti harusnya dicabut karena ini lahan percontohan memang sengaja belum dicabut. Seperti itu. Kalau mau nyabut ini silakan. Nah, karena yang depan nanti buat Pak Menteri yang nyabut. Kalau mau nyabut silakan. Ini gimana Kak? Tinggal cabut ke atas dari bunga, dari daun sama daun. Oh ini? Sama daun teratas ya. Mudah kan? Nih kalau mau nyabut yang lain. Nyoba Mas. Nah, mudah kan? Nah, seperti itu. Coba enggak? Kalau mau coba silahkan. Dari yang mana sini? Iya, yang daun teratas. Nah, bisa. Coba yang keras. Gak kuat sama? Ini yang. Oh ya keras. Oh memang agak keras tadi. Tuh ya. Iya. Nah kayak ini pun masih terbungkus, boleh langsung dicabut boleh. Ini kan masih terbungkus, tapi sudah ada bunganya. Boleh kalau mau langsung dicabut boleh. Seperti ini, seperti itu. Ini yang dinamakan detasseling. Jadi langsung dicabut aja ya? Langsung cabut aja. Berarti untuk penyerbukannya nanti gimana Mas? Untuk penyerbukan kita tetap pakai alami. Jadi yang jantan ini kan kalau mekar nanti kuat untuk menyerbuki 4 betina di sebelahnya.
Ini kan indukan jantan, ini indukan Berarti betina. ada yang nggak dicabut ya? Kalau yang jantan nggak boleh dicabut. Yang dicabut itu khusus indukan betinanya. Bunga jantan indukan betinanya. Berarti yang di sana, Sama. Yang mana? sana kan atas jantan, bawahnya kan ada betinanya ya. Nah, ini kan nanti juga ikut ke serbuk. Cuman untuk yang indukan jantan kita nggak pakai. Apa nggak dilepas aja yang betinanya enggak gitu? Oh, kalau mau dilepas boleh. Cuman kan kalau melepas kan butuh tenaga, mending ya udah biarin saja. Cuman kalau pas dipanen yang dipanen cuman yang betinanya saja seperti itu. Makanya perbandingannya 1:4 karena yang jantan nggak kepake, mending agak sedikitnya nggak apa-apa daripada 1:2. Kan lebih banyak yang nggak. Jadi satu jantan 4 betina. 4 betina. Poligami. Bagusnya kemarin itu soalnya kalau diteliti dari serbuk sarinya. Kita pernah coba 1:5, ternyata per hektarnya cuman mampu 1,5 ton untuk pipil kering siap jadinya. Itu dipengaruhi dengan angin dan kondisi. Kalau alami memang yang mempengaruhi angin. Kita masih alami. Karena untuk proses perbanyakan benih, terutama yang hibrida, kita sudah bermitra dengan petani yang di Jember. Kalau untuk cara tanamnya Mas, emang sengaja gini? Untuk cara tanamnya memang dari panitia kalau sesuai aturan sih bagusnya tetap jaraknya 1:4. 1:4. Jaraknya sama, nggak kayak ini kan 2 lajur kemudian bedengan panjang, 2 lajur bedengan panjang. Ini karena memang untuk memudahkan aksesnya saja, karena ini kan lahan percontohan. Keren kayak padi ada legowo. Nggak, kalau di sistem untuk penanaman komersil yang sudah jadi benih hibrida itu biasanya ada, tergantung petani mau pakai teknik budidaya yang apa, bisa yang legowo atau bisa yang jarak tanamnya tetap, bisa yang satu lubang 1 ataupun 1 lubang 2, bisa. Masing-masing petani punya racikan sendiri dalam budidaya. Nah, kalau jarak tanamnya dekat kan hasilnya bisa jadi gede. Kalau jaraknya deket kan potensi apa itu penyerbukannya bagus. Untuk untuk produksi petani atau untuk produksi benih. Benihnya. Kalau untuk produksi benih, ya biasanya memang jarak emang agak dekat supaya penyerbukannya lebih maksimal. Kalau ini kan lahannya memang disesuaikan dengan lahan yang jagung sana, jadi bentuknya kayak gini. Kalau dalam kenyataan asli memang ada SOP tersendiri. Kalau yang berseberangan dengan varietas yang beda itu Untuk sterilisasi area, kalau sterilisasi jarak itu minimal 1 km. 1 km karena serbuk sari ini dia itu bisa menyerbuk sejauh 1 km. Sebenarnya 500, cuman untuk jarak amannya supaya benar-benar steril itu 1 km. Kemudian kalau pembatasan waktu itu minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Jadi misal di sana ditanami jagung, harus 2 minggu terlebih dahulu baru ini mulai tanam. Nah nanti yang serbuk sana sudah habis sebelum ininya muncul, jadi sudah nggak keserbu. Jadi tetap iya. Iya. Kalau nggak bisa nyeteril area 1 kilo, kita pakainya waktu seperti itu.